gap generasi itu terjadi sehingga memicu adanya perlawanan generasi muda terhadap rezim, terhadap kekuasaan. Apalagi saat ini ya kita tahu sendiri, idealisme kalangan muda itu begitu gampang digadaikan oleh kepentingan politik elektoral. Kemudian dia punya daya tawar baru yang berbeda dari generasi tua, ya mungkin bisa saja dia mendapat posisi yang baik gitu untuk merepresentasikan anak muda. Ya meniupkan suatu optimisme meskipun kita dalam keadaan yang penuh dengan kemurungan. Iya. Halo Ma'arif Muda. Halo. Selamat datang di Mereka Menjawab. Menjawab. Oke. Episode keberapa? 6. Ce. Hampir ke 6. Setelah sebanyak purnama yang telah Kita kita sampai lewati. pada titik ke episode ke-6 ini. Walaupun ya di mata orang baru 6, tapi udah melebihi 5 itu udah banyak Udah loh. wow, kita udah wow. Udah sangat wow lah itu. Kita sangat bangga ternyata kita bisa melewati sampai episode ke-6 ini ya, para Oke. Ma'arif Muda. Oke. Baik, Naufal. Saya Finaliza. Dan saya Novel Aulia. Mari bertanya dan biarkan mereka menjawab. Oke, di episode ke-6 ini guys, kita kedatangan atau kehadiran narasumber istimewa, Associate Researcher dari Ma'arif Institute sekaligus dosen Paramadina ya Mas ya? Iya. Dan juga beliau ini banyak menulis di platform digital ataupun media massa mengenai demokrasi dan dinasti politik. Ya, benar sekali Naufal. Karena ya negara kita ini terkenal dengan negara demokrasi ya. Iya. Semoga benar-benar negara demokrasi. Jadi pastinya akan relate kita bahas, apalagi Terlebih belakangan ini ada pilpres dan pilkada. bener. Apalagi ini seumuran kita nih Val. Harus melek Udah- politik juga ya. Dan udah banyak yang turun di kontestasi politik. Iya, betul, Jadi betul. kayaknya bakal seru banget dan menarik banget akan kita bahas. Tapi sebelum itu, mari kita sambut Mas Joko Arizal. Oke. Halo. Ya. Oke Mas, karena topik hari ini saya melihatnya sedikit berbahaya ya, dalam arti Oke. mungkin ini banyak menyinggung beberapa orang Tenor. atau suatu figur lah. Iya. Kita akan membicara mengenai dinasti politik. Saya melihat dinasti ini, sebelum saya ke pertanyaan pertama, saya melihat dinasti politik ini sebuah kecacatan dalam demokrasi. Bagaimana kita sebagai negara demokrasi kita malah ada atau melanggengkan sebuah mainan raja kerajaan gitu Mas dalam sistem Iya. demokrasi. Bagaimana Mas itu melihat ini sendiri mengenai dinasti politik dalam sistem demokrasi kita, terutama itu sangat termanifestasi dalam pilpres dan pilkada Mas. Oke. Punten Mas, jadi bridging dulu Val. Jadi teman-teman para Ma'arif Muda, ini Mas Joko Sangat penting. punya tulisan tentang kenestapaan Politik kaum anak muda ya, yang jadi- terbit di Kompas. politik kaum muda ya, Politik kaum muda. kenestapaan politik kaum muda. Jadi Sehingga ini teman-teman- sangat penting ya guys ya benar. Teman-teman boleh baca dulu biar relate dengan pembahasan kita hari ini. Lanjut. Lanjut Mas Joko. Oke ya, thank you Noval dan juga Vena. Saya senang sekali ya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman Ma'arif Muda dan juga bisa sharing pengalaman dan juga pengetahuan kepada khalayak. Dan saya kira ini adalah penting sekali bagian dari pendidikan politik. Iya. Ya. Untuk Betul, mengedukasi publik, membangun kesadaran baru sehingga kita sebagai warga negara tidak menjadi warga negara yang pasif, tapi terhadap rezim, tetapi juga subjek yang aktif, kritis gitu ya, iya, betul, terhadap betul. bagaimana konstelasi kekuasaan. Karena kita juga merasakan dampaknya itu, Mas. Ya gitu. Nah itu kita rasakan pada situasi hari ini. Jadi apa yang saya tuliskan di dalam opini Kompas beberapa bulan yang lalu betul. itu menunjukkan keresahan saya secara personal dan mungkin juga Dirasakan banyak orang juga Mas. ya mewakili dari banyak teman-teman muda. Saya juga agak kecewa saat itu dengan Wah, kenapa tuh? ya seperti itulah, biar Mas Joko melanjutkan dulu. Oke. Dan beberapa teman-teman saya turut merasa terrepresentasikan dalam tulisan itu. Jadi relate ya. Relate. Terima kasih Mas. Dengan Oke. keresahan kita bersama gitu Iya. ya. Nah, kalau kita melihat ya dari hasil pemilu kemarin, Iya. kemudian juga pilkada belakangan ini betul, gitu ya. betul. Dari data ICW itu jumlah anggota parlemen kita saat ini ya, Iya. yang saat ini itu ada sekitar 30% di antaranya itu memiliki jejaring-jejaring politik dinasti. Wow. Kemudian kalau kita lihat dari sisi anak muda, dari 87 anak muda yang terpilih sebagai anggota DPR RI,
Ya. itu 50 diantaranya adalah orang anak muda yang berafiliasi dengan kerabat-kerabat politik. Seolah perpanjangan tangan ya Mas ya. Iya. Oke. Iya. Nah, termasuk juga di dalam pilkada kemarin, saya juga baru baca laporan dari UGM dan juga Atmajaya gitu ya. Itu ada sekitar 600-an kandidat di pilkada, baik gubernur, wali kota, dan bupati, itu yang terafiliasi dengan politik dinasti. Dari 1.500-an kandidat, 600-an diantaranya afiliasi politik dinasti. Maksudnya udah punya kerabat sebelumnya udah. Iya, benar. Dan itu kalau dari sebarannya, kita melihat ada sekitar 65,sekian% gitu ya. Dia hampir di semua wilayah, kabupaten kota, dan provinsi Indonesia. Nah, pertanyaan kemudian adalah, apa situasi yang memungkinkan tumbuh suburnya dinasti politik ini dalam sistem demokrasi kita? Iya. Mas. Kita tidak bisa menafikan gitu ya, sekalipun negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Inggris, itu banyak sedikit juga ada warna politik dinastinya. Seperti Bush ya, W. Bush, dia ada Bush senior, ada Bush junior. Jadi sekalipun dia itu adalah negara maju, masih memungkinkan adanya ruang untuk terbangunnya politik dinasti. Apalagi dalam konteks negara yang berkembang seperti Indonesia. Mengapa di negara berkembang itu jauh lebih subur tumbuhnya ketimbang negara maju gitu ya. Ini baru asumsi saya, mungkin perlu riset lebih lanjut. Terutama di Indonesia. Di Indonesia ini tidak pernah terjadi semacam revolusi sosial sebagaimana revolusi Prancis. Yang mampu menggulingkan kalangan aristokrat, betul. kalangan bangsawan. Itu tidak terjadi di Indonesia. Gitu. Justru kehadiran Belanda, ya, penjajah-penjajah dari Eropa ke Indonesia, terutama Belanda, itu mempertegas gitu ya, keberadaan dari kalangan bangsawan. Itulah yang digunakan sebagai divide et impera, politik pecah belah itu. Jadi tidak terjadi revolusi sosial sehingga kalangan bangsawan tetap selalu berada pada posisi yang strategis untuk mengendali politik dan sosial. Dan sampai hari ini, makanya kalau kita perhatikan di Indonesia, nyaris gitu ya, kalangan ataupun orang-orang yang berada di kalangan bangsawan selalu dijadikan sebagai role model gitu ya, bagi masyarakat. Misalnya kenapa kamu memilih si kandidat A gitu ya? Betul. Karena dia seperti ini. Karena dia berasal dari kerabat ini, sudah punya punya track record. Nah, gitu. Kayak saya lihat tuh dari langsung masyarakat juga mengamini itu. Benar. Karena secara kesadaran masyarakat kita kan tidak mengalami semacam revolusi tadi itu. Jadi mereka menganggap itu hal yang normal dalam sistem kehidupan kita, politik kita. Walaupun demokrasi. Jadi gambarannya cenderung bertahan politik dinasti ini padahal bertentangan. Ya, tapi sisi lain ya, demokrasi memberikan ruang kepada setiap orang, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih gitu ya. Dia tidak juga membedakan apakah ini aristokrat atau orang biasa gitu, sama. Tetapi masalahnya adalah kita bisa melihat pada dimensi etika politiknya. Wah, berbicara etika ini, Fen. Jadi demokrasi itu menuntut adanya kebebasan dan kesetaraan. Nah, equality ya, prinsip equality ini yang tidak tumbuh dalam demokrasi kita hari-hari ini karena menguatnya politik dinasti. Kalau kita udah menggunakan istilah frase politik dinasti ya, di situ tidak ada kesetaraan. Kamu anak darah biru, anak keturunan pejabat, anak keturunan ulama gitu ya. Iya, anak ketua partai. Nah, saya sebagai orang biasa nggak bisa serta-merta itu ya untuk bisa berkuasa di partai ini. Nah, itu loh. Jadi secara hukum dia sah gitu ya untuk terlibat dalam proses demokrasi. Tapi dia bermasalah dalam konteks etika. Etikanya itu. Itu yang perlu kita kita bangun kesadaran publik gitu ya. Kalau Mas sendiri melihat keterlibatan anak muda dalam politik saat ini itu bagaimana Mas? Soalnya saya membaca tulisan Mas itu anak muda itu semacam memiliki idealis yang tinggi, idealnya seperti apa, tapi dia terhalang oleh kalau kata Pierre Bourdieu yang modal apa tuh, dia punya modal sosial budaya tapi tidak punya modal ekonomi gitu Mas. Sebenarnya kriteria untuk merepresentasikan politik kaum muda ini sebenarnya gimana? Yang harus seperti apa gitu Mas?
Saya merujuk kepada ini ya, tulisan atau bukunya Profesor Taufik Abdullah. Dia memberikan pengantar pada buku Pemuda dan Perubahan Sosial. Saya kira di pengantar buku itu dia dengan bagus sekali untuk menunjukkan apa yang dimaksud dengan kaum muda. Nah, di situ dia menunjukkan selama ini orang itu menganggap anak muda gitu ya, dia itu dalam kerangka demografis atau dalam kerangka ekonomis, gitu ya. Misalnya jumlah Gen Z saat ini sekian persen ya, Gen milenial sekian persen, kemudian yang terserap di pasar kerja sekian, yang masih menganggur sekian. Artinya kategori generasi atau anak muda itu hanya dilihat dalam kerangka demografis dan ekonomis. Tetapi bagaimana anak muda dalam kerangka sosiologis dan historis itu yang seringkali luput dibahas di publik gitu. Nah, Taufik Abdullah itu melihat bahwasanya kalau kita mengacu dalam kerangka sosiologis dan historis, maka anak muda ini harus dilihat dalam bagaimana kesadaran historis mereka. Terhadap apa itu, Mas? Terhadap realitas sosial. Oke. Jadi muda atau tidak mudanya seseorang itu tidak cukup hanya dilihat sebatas umur saja, tetapi bagaimana gitu ya kebaruan cara pandang mereka terhadap sekitarnya juga, terhadap sekitarnya, kemudian bagaimana cara mereka melihat persoalan-persoalan dengan cara yang lebih baru gitu loh. Itu yang lebih utama. Mungkin kita bisa mengambil contoh ya, seperti kasus di Sumatera Barat dulu. Mungkin teman-teman kalau tahu istilah, ada kaum muda, ada kaum tua. Nah, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, ketika pembaharuan Islam di Indonesia, gerakan modern itu bermula di Sumatera Barat. Jadi kaum tua dipelopori oleh Haji Rasul ya, ayahnya Buya Hamka dan teman-temannya, ini disebut sebagai kaum muda, kaum reformis. Mereka membuat sebuah cara pandang keagamaan baru, ya. Tentu mereka dipengaruhi oleh Islam di Mesir ya. Kemudian mereka face to face berhadapan dengan kaum ulama tua. Yang ada bentrok di situ juga ya. Jadi ada perbedaan ya, paradigma antara generasi tua dengan generasi muda. Generasi muda ingin ya pemahaman keagamaan seperti ini. Sementara generasi tua masih berpegang kepada status quo, mempertahankan establishment gitu loh. Nah, mungkin itu yang kita lihat saat ini ya, Mas ya. Nah, kita di saat ini anak-anak muda itu nyaris tidak begitu terlihat ada gap generation-nya itu loh. Harusnya ya gap generasi itu terjadi sehingga memicu adanya perlawanan generasi muda terhadap rezim, terhadap kekuasaan, terhadap dominasi kaum tua. Paham. Masalahnya adalah karena kooptasi yang begitu kuat dari kaum tua untuk mengendali kaum muda, gitu ya, sehingga tidak memungkinkan adanya bibit-bibit baru yang tumbuh, yang progresif, gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak muda itu hanya sebatas komoditas politik, gitu loh. Hanya sebatas kacung itu apa ya bahasa Indonesia? Anak bawahan lah, apa ya? Anak suruhan, bukan juga? Boneka atau apa gitu ya. Di tengah kekuatan-kekuatan yang saling berkontestasi satu sama lain. Gitu. Golongan tuanya. Iya, itu. Jadi mereka maju di dalam pilkada, pilpres atau juga pemilu gitu ya. Itu hanya merepresentasikan obsesi dan fantasi politik kaum tua ketimbang anak muda. Gitu. Jadi saya melihat anak-anak muda yang tergabung atau terlibat dalam politik praktis, jadi alih-alih mereka bisa dikatakan merepresentasikan politik anak muda gitu ya, justru mereka hanya sekedar bagian dari konstelasi politik lama. Wah. Terus saya juga melihat seperti ini, Mas. Biasanya golongan anak muda itu hanya digunakan untuk bagaimana menggait anak muda yang lainnya, misal melalui media digital, TikTok, Instagram sebagainya. Dia hanya sebagai alat saja untuk ini dekat dengan anak muda, padahal sebetulnya tidak seperti itu, Mas. Betul sekali ya. Jadi anak-anak muda itu hanya sebatas objek politik atau komoditas politik yang digunakan untuk kepentingan elektoral. Betul. Ngomong-ngomong nih, karena bahas politik kaum muda, apakah batas usia minimum kepala daerah nih yang kemarin viral banget, pernah Mas? Ramai kemarin yang itu ya. Ramai kemarin batas usia minimum kepala daerah. Ini
merupakan langkah progresif para politik kaum muda, ataukah ini justru strategi terselubung untuk melegangkan politik dinasti? Ya, menarik. Jadi kita harus melihat suatu undang-undang, suatu aturan dirumuskan ya, diproduksi gitu ya. Itu harus melihat apa yang ada di balik itu. Kekuatan apa yang mendorong lahirnya sebuah aturan tersebut gitu loh. Nah, jadi kita tidak hanya memahami permukaan seperti gunung es gitu ya yang terlihat hanya juga, pucuk, tetapi melihat bagaimana gejolak-gejolak di di bawah. bawahnya juga Gitu. seperti apa. Atas kepentingan siapa gitu ya. Perubahan undang-undang ini, perubahan Disahkan. peraturan ini disahkan gitu Iya. loh. Jadi dari situ kita bisa menangkap gitu ya, melihat Untuk Gibran itu ya Mas ya. ya mungkin ada kepentingan Agak figur kaget ya. tertentu gitu ya, anak presiden atau anak pejabat yang lain gitu ya, yang bisa rentan sekali untuk digunakan dalam konteks peraturan seperti itu. Oke, betul. Oke. Vena? Agak kaget ya karena novel ini penuh dengan Sepertinya kalau nggak, soalnya gini Mas, menurut saya itu orang siapapun boleh berbicara atau merespon terhadap rezim Iya. pemerintah asal nggak perlu syarat-syarat apapun yang melulu, sebatas sebagai warga negara Indonesia yang peka terhadap sosial dan pemerintah, itu siapapun bebas berbicara atau merespon apa yang sedang terjadi saat ini, Vena. benar sekali novel. Terus saya juga tertarik seperti ini Mas. Tadi kayaknya belum dijawab oleh Mas Joko mengenai pertanyaan dari Vena. Gambaran seperti apa idealnya pemuda itu sebagai representasi anak muda. politik kaum muda. Ya, setidaknya gitu ya, kita bisa merujuk kepada pemikiran Bung Hatta. Bung Hatta itu berkali-kali dia menyampaikan, di setiap kali dia memberikan ceramah, kemudian juga oleh umum dari berbagai kegiatan anak-anak muda di Sumatera, di Jawa gitu ya. Dan pesan dia itu menegaskan bahwasanya tugas kami gitu ya, tugas kita semua untuk membuat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur gitu ya. Itu sudah kita upayakan. Saya sebagai generasi tua bagi dia, kita sudah sampai membuat Indonesia yang bersatu, berdaulat gitu ya, dan merdeka. Sementara adil dan makmur itu adalah tugas dari kaum muda, kata Bung Hatta. Nah, untuk sampai merealisasi cita-cita itu, setidaknya kata Bung Hatta, ada 3 komponen yang harus dikuasai oleh anak muda Indonesia. Saya agak ragu apakah teman-teman muda saat ini gitu ya masih familiar dengan hal tersebut. Misalnya Bung Hatta mengatakan anak-anak muda itu harus bergumul, memahami, mengkaji ulang perdebatan-perdebatan ya yang melibatkan para founding parent kita. Saya nggak mau menggunakan founding father karena ada unsur perempuan di sana gitu ya. Aduh, nanti agak gimana ya dari tadi ini ya. Gitu ya. Jadi ada unsur perempuan di sana. Jadi founding parents kita itu berdialog, berdebat di dalam sidang BPUPKI gitu ya, menawarkan berbagai macam solusi apa yang ideal gitu ya untuk menjadi fondasi, dasar dan juga arah kemana Indonesia ke depan. Jadi pidato-pidato para founding parent kita dari Bung Karno, Yamin gitu ya, kemudian juga Supomo dan lain-lain, itu saya kira perlu untuk dikaji ulang gitu ya. Nah, itu yang didorong oleh Bung Hatta. Yang kedua, kata Bung Hatta, kita juga harus memahami Pancasila itu sebagai guidance. Dia sebagai kompas moral gitu ya. Juga semacam panduan bagaimana gitu ya arah kita ke depan gitu. Nah, ini saat ini kan kita melihat Pancasila sebatas jargon gitu ya, sebatas formalitas saja gitu loh. Ketika acara-acara ya. Iya. Kemudian yang ketiga, Bung Hatta mendorong pada aspek pendidikan karakter. Nah, ini yang perlu ditanam di kalangan anak muda ya. Apalagi saat ini ya kita tahu sendiri, idealisme kalangan muda itu begitu gampang digadaikan oleh kepentingan politik elektoral. Gitu. Kamu boleh idealis, punya cita-cita yang begitu besar untuk masa depan bangsa kita, tapi gitu ya, dengan kondisi budget yang kecil gitu ya, susah juga. Sementara sistem politik kita yang begitu mahal, ya mau tidak mau kita bernegosiasi,
dengan elit politik yang punya modal ekonomi yang sangat besar. Nah, disitulah terjadi semacam negosiasi politik yang membuat ya idealisme anak muda tergadaikan. Gitu. Oke, yang terakhir ya dari saya mengutip Daud Yusuf, meskipun ini sangat kontroversial. Kenapa Daud Yusuf kontroversial? Karena di masa rezim Orde Baru, Daud Yusuf ini bisa kita katakan orang yang berupaya untuk mengkooptasi gerakan politik kampus. Gitu. Yang melarang mahasiswa untuk terlibat berpolitik. Tapi saya mencoba untuk menafsir ulang apa yang dilakukan oleh Daud Yusuf gitu ya, terutama dalam konteks pemikiran, berupaya untuk melepaskan dimensi politis di masa itu. Daud Yusuf membuat ada 3 konsep mengenai politik. Pertama, politik sebagai gagasan, sebagai ide. Kemudian yang kedua itu politik sebagai kebijakan, policy. Dan yang ketiga adalah politik sebagai arena pertarungan. Gitu. Nah, kata Pak Daud Yusuf, mahasiswa mestinya itu harus diperkuat dimensi politik sebagai ide, sebagai gagasan. Jadi sebelum kita menyebur terlibat atau ikut dalam pilkada, pileg gitu ya, terlebih dahulu kita harus matang secara intelektual, memperkuat intelektual kita. Artinya sederhananya kita memahami konsep-konsep tentang negara, tentang demokrasi gitu ya, tentang filsafat politik, filsafat sosialnya, ideologi-ideologi bertarung gitu. Jadi anak-anak muda yang terlibat di dalam politik itu menghadirkan politik gagasan. Gitu. Politik ide yang diperjualbelikan itu ide, bukan hanya gimmick-gimmick yang goyang sana goyang sini. Waduh. Gitu ya, atau hanya sebatas menjualkan mainan-mainan gitu ya, popularitas di tetapi media sosial. Apa ide, apa konsep yang kita tawarkan untuk Indonesia 5-6 tahun, mungkin juga 100 tahun ke depan, itu seperti apa imajinasi anak muda terhadap masa depan itu gitu. Nah, itu hanya mungkin kita mampu memproyeksi kalau kita bersinggungan dengan ide-ide besar gitu ya, yang membentuk tatanan politik dan sosial global. Itu yang dilakukan oleh founding parent kita. Mereka membaca Jean-Jacques Rousseau, membaca Montesquieu, membaca Thomas Hobbes ya, membaca John Locke dan berbagai macam pemikir-pemikir barat lainnya. Lalu mereka mencoba untuk bagaimana kira-kira kalau kita menggunakan itu dalam konteks Indonesia. Nah, anak muda sekarang bacanya apa? Waduh. Nah, itu tantangan gitu ya. Iya. Nah, gimana nih Mas Joko kalau jadi ada yang ikut kontestasi pilkada ini, dia orangnya sangat kompeten, S1, S2-nya, background pendidikannya jelas, bukan IPK 2 ya, tapi background pendidikannya jelas. Terus 5 tahun belakang sebelum dia sebelum daftar di kontestasi politik ini, dia juga telah kayak memperlihatkan kontribusi di daerah, membuat porto di daerahnya. Porto di daerahnya gitu. Tetapi orang tuanya, kakeknya, tante-tantenya, kerabat-kerabatnya itu politik dinasti. Benar-benar politik dinasti di daerahnya itu. Jadi benar-benar politik dinasti. Bahkan ada kayak beberapa kerabatnya itu mantan koruptor. Tapi yang si satu ini, politik kaum muda ini yang merepresentasikan, yang menurutku merepresentasikan politik kaum muda ini sangat kompeten karena background pendidikannya jelas, S1 jelas, S2 jelas, kontribusi masyarakat kontribusinya jelas. Tapi ya itu, dia seperti ingin melegangkan politik dinasti, padahal menurut pandangan, karena aku nonton debatnya, debat pilkadanya, menurutku dia kompeten untuk bisa memimpin, bukan juga terbukti dengan background pendidikannya. Dibandingkan dengan yang lainnya ya. Iya, daripada yang lainnya, daripada paslon yang lainnya. Tapi bukan cuma karena background pendidikannya, tapi dengan apa yang sudah dia lakukan 5 tahun sebelum dia menjabat gitu. Gimana tuh Mas Joko? Menurut Mas Joko? Oke, dia sudah investasi gitu ya. Iya. Investasi. Okay. Tapi ada mantan koruptor nih. Dalam kerabat-kerabatnya. Iya. Tentu sah-sah saja dia ingin maju dalam konteks konsentrasi politik gini gitu ya.
Dan barangkali dia bisa menunjukkan ya bahwasanya dia itu maju dengan menawarkan ide, gagasan tertentu dan tidak mengandalkan relasi-relasi kekerabatannya. Meskipun itu kadang tak terhindarkan. Gitu ya. Pasti itu kayaknya itu. Ya. Iya. Tetapi kita bisa melihat bahwasanya politik dinasti yang hendak dibangun seperti apa gitu. Ada yang mengatakan gini, ini pendapat ya. Ada yang mengatakan gini, kalau yang melanjutkan tongkat estafet dari kepemimpinan ini cukup kompeten, cukup memadai gitu ya, mungkin tidak jadi soal. Oke. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak patut karena persoalan etik. Iya, kita belum bisa etik lagi ya. Nggak patut meskipun tidak ada aturan yang melarang gitu ya. Tetapi secara tatanan etis itu agak problematis gitu ya. Gitu. Ya, kalaupun dia maju, selagi punya ide, selagi punya gagasan gitu ya. Kemudian dia punya daya tawar baru yang berbeda dari generasi tua, ya mungkin bisa saja dia mendapat posisi yang baik gitu untuk merepresentasikan anak muda. Walaupun gitu ya. Bapaknya contoh ya. mantan koruptor. Iya. Walaupun. Tapi dia harus menunjukkan sikapnya gitu ya. Meskipun dia orang tua saya tetap komit dalam memberantas korupsi. Itu baru oke. Tetapi kalau dia oke lah secara kompetensi baik, tetapi masih terwarnai oleh dengan sebelumnya. Iya, masa gelap gitu ya. Noda hitam yang ada pada keluarganya ya sama aja gitu. Maksudnya kita trust issue ya, takutnya cuma branding doang gitu. Benar. Kita kan trust issue, bro. Trust issue kan, Mas Joko. Iya. Jadi takutnya kayak karena gue ini punya niat nih mau nyalon, makanya harus branding diri baik-baik nih. Oke, pasti. Ternyata melenggangkan dinasti politik. Oke, Mas. Saya ingin mencoba kembali membawa ke tulisannya Mas Joko di Kompas itu ya. Saya ingin bertanya, kan itu kaum muda itu memiliki kekurangan di modal ekonomi, Mas. Ya. Menurut secara ide mungkin dia sudah terlatih ketika menjadi mahasiswa, berdiskusi dan semacam, tapi sering digadaikan ketika ditawarkan dengan ekonomi yang lebih baik. Menurut Mas sendiri itu apakah ini tetap akan terjadi atau apa sih yang bisa dilakukan oleh kaum muda supaya dia tidak lagi terhalang oleh modal ekonomi ini ketika dia bersiap untuk bertarung? Gagasan kuat, tapi kan kalau dia tidak diterima sama saja. Benar. Iya. Masalah politik kita saat ini sangat kompleks. Ya, betul. Karena persoalan politik uang gitu ya yang begitu masif, kemudian juga cost politik yang begitu tinggi gitu ya. Dan itu membuat artinya orang yang secara ekonomi itu artinya gini, ketimpangan secara ekonomi itu berimplikasi kepada ketimpangan politik. Iya. Artinya orang yang kaya yang punya modal banyak dalam ekonomi otomatis dia yang akan mengendali politik. Kemarin ICW juga menyatakan 60% anggota DPR RI yang terpilih 2024 untuk 2029 sampai 2009 ini, 60% diantaranya adalah mereka yang terkait politik dan bisnis. Ya, bisnis, betul. Business politician. Gitu. Oh my god. Tulisan Warburton ya, beberapa bulan yang lalu itu juga menunjukkan di masa Jokowi komponen kabinetnya itu juga didominasi oleh pengusaha, pengusaha politisi. Iya. Gitu. Emang udah punya duit. Ya. Nah itu yang membuat gitu ya kalangan muda sulit untuk menjadi bagian dalam proses kontestasi ini karena biaya politik yang begitu tinggi. Lalu bagaimana caranya? Ya kita harus mengubah strukturnya. Bagaimana caranya? Sistem demokrasi yang mahal itu, Mas. Iya, mengubah sistem demokrasi kita yang berbiaya mahal ini seperti apa? Bagaimana caranya? Itu menjadi PR kita bersama yang belum terpecahkan gitu ya. Sampai sekarang belum terpecahkan. Bagaimana untuk mengatasi politik uang yang begitu masif? Gitu. Jadi intervensinya itu bukan pada aktor, bukan pada ceramah-ceramah moral, ceramah-ceramah keagamaan, gitu ya. Tetapi intervensinya itu pada struktur. Langsung. Karena struktur itulah yang akan mengubah subjek-subjek yang terlibat di dalamnya. Jadi sistem strukturnya harus diganti. Kalau berbicara mengenai politik uang sistem itu, saya pernah dengar itu ada di Korea mungkin yang demokrasi yang
dia biaya kampanye dibatasi biaya kampanye. Tapi di Indonesia tuh seperti apa Mas? Maksudnya apakah kemungkinan kita mengesahkan suatu peraturan kampanye itu ada batas biayanya untuk berkampanye, kan itu juga menghemat biaya berpolitik atau berdemokrasi. Nanti juga tidak, ketika udah terpilih takut-takutnya malah dia mencari dana untuk balik modal ketika kampanye itu Mas. Iya, logika politiknya seperti itu. Iya. Tapi maksudnya adakah kemungkinan kita untuk pada titik itu, maksudnya kita harus membatasi biaya kampanye kita? Soalnya saya juga kalau untuk mengubah sistem demokrasi kita tuh sulit juga kalau tidak ada batasan-batasan tertentu itu Mas. Iya, mungkin saja ada opsi lain gitu ya yang akan misalnya pilkada ditiadakan atau diganti dengan apa gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau mencari opsi yang lain. Itu masih menjadi PR bersama. Membatasi biaya pilkada ya atau biaya politik bisa saja itu terjadi, tetapi kadang-kadang seringkali tidak terkenali. Gitu. Iya, betul. Ada kampanye terselubung gitu ya. Yang dari relawan. Iya, yang kadang-kadang seperti saya melakukan riset dulu ya, dalam konteks donatur politik itu yang paling sering menyumbang itu dari pengusaha-pengusaha. Gitu loh. Artinya si kandidat ini tidak menginginkan, tetapi pengusaha ya, sebagai penyokong dia itu yang mendorong. Gitu loh. Banyak calon politik yang secara pendapatan, secara income mungkin nggak cukup kalau dia mau calon anggota DPR RI, dia butuh duit 20-30 M. Sementara kekayaan dia cuma 5 M misalnya gitu ya. Nah dari mana untuk tambahan yang lain, biaya logistik dan seterusnya. Nah maka butuh ya apakah itu pengusaha yang terlibat sebagai donaturnya dan lain-lain. Nah itu yang menjadi PR berat bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi for sale ya. Kata for sale. Kata ini Ward Brand Scott. Apa ada perubahan lain yang bisa kita lakukan nggak sih Mas buat setidaknya anak muda mengubah sistem politik kita ini agar tidak melenggangkan politik dinasti? Maksudnya selain merubah struktur, emang udah tidak ada sama sekali cara lain gitu loh? Ya, makanya fragmentasi di kalangan anak-anak muda gitu ya, itu harus diselamatkan. Gitu loh. Setuju saya. Artinya proses pendidikan politik itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian kita tidak sebatas mengkritisi atau mengcounter narasi yang diproduksi oleh rezim, tetapi juga mampu melahirkan aktor baru. Itu yang tidak terjadi. Gitu loh. Di masa reformasi, anak-anak muda yang terlibat di dalam demo dan segala macamnya, mereka punya sosok yang saat itu dianggap sebagai pelanjut gitu loh. Seperti Pak Amin Rais, kemudian betul. Ibu Megawati di masa itu gitu ya. Siapa lagi tuh? Gus Dur ya. Betul. Itu adalah tokoh-tokoh, figur-figur yang menjadi titik tumpu di kalangan anak muda. Nah, saat ini misalnya ketika demo besar-besaran kemarin ya, Indonesia Darurat itu. Ya, Garuda Biru. Iya, Garuda Biru itu ya. Itu luar biasa masif. Tetapi setelah itu apa? Oke, peraturan itu tidak jadi disahkan. Cuma sampai di sana. Tetapi tidak mampu mendorong terlahirnya figur baru. Gitu. Itu tidak tumbuh. Kita kayak kekurangan figur itu ya Mas ya untuk kaum muda. Betul. Iya, benar. Itu jadi PR kita bersama gitu ya. Bagaimana gerakan anak muda gitu ya, itu mampu melahirkan aktor-aktor baru yang progresif. Jadi gimana nih kita meregenerasikan politik kaum muda biar mau tidak mau harus menciptakan figur itu tapi ya itulah tujuan adanya NGO atau think tank seperti Marik Institute gitu ya, sebagai wadah untuk memompa imajinasi politik kaum muda dengan berbagai macam program-programnya gitu. Tentu ini program jangka panjang gitu ya, harus berkoordinasi dengan berbagai think tank yang lain gitu loh. Apalagi situasi saat ini kita berada dalam senjakala demokrasi gitu ya. Maka perlu kita ya NGO, para aktor ya, untuk ya meniupkan suatu
optimisme meskipun kita dalam keadaan yang penuh dengan kemurungan. Iya. Sangat murung. Baik, Mas Joko, wah luar biasa sekali Nggak terasa ya, pembahasan kita Vena ya. hari ini ya. Karena yang dapat aku simpulkan nih, Mas Apa itu, Joko, Ven? sepertinya keterlibatan kaum muda untuk Dalam kita kontestasi ini politik, dalam ya. kontestasi politik ini ternyata masih terhambat oleh politik dinasti, Masih dan terbayang-bayang oleh ketimpangan kaum tua. ekonomi. Iya. Ternyata Modal ya. ekonominya Mm-mm. susah juga. Susah juga. Jadi gimana nih para ma'arif muda? Pesimis atau optimis? Ternyata kita juga belum dapat jawaban nih ma'arif muda. Padahal kita buat podcast ini agar dapat jawaban, ternyata kita sama-sama belum dapat jawaban. Sama-sama berpikir kembali Sama-sama lah berpikir kembali. untuk merumuskan apa yang kita lakukan ke depannya. Iya, Kalau- dan bukan salah kita. Kalau saya kan hanya sekedar membagi keresahan supaya ada temannya gitu. Enggak, saya sendiri yang resah. Jujur saya juga alhamdulillah, oh ini Mas Joko juga resah juga nih. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Joko. Oke, Terima kasih, sama-sama, Mas Joko. Terima Vena, kasih banyak Mas Noval, Joko. ya. Terima kasih banyak juga para ma'arif muda yang sudah setia menonton ya Hal. Ya jangan lupa terus subscribe dan nyalakan lonceng di YouTube karena Tring. kita akan update terus dengan narasumber yang istimewa berikutnya. Saya Noval Aulia. Saya Vena Liza. Mari bertanya dan biarkan mereka menjawab. See you. Dadah. Terima kasih Mas Joko. Ya, sama-sama Luar biasa Vena, sekali pembahasan Noval. kita hari ini. Ya.